Satwa-satwa itu kita latih kembali karena dia sifat, karena kalau dari masyarakat itu kan biasanya itu kan dimamah setiap hari, dia setiap hari dimamah, dikasih makan dengan jam yang teratur, dengan menu yang teratur. Terus kalau dengan cara begitu diserahkan ke kita itu, terus langsung kita lepas liarkan ke hutan atau ke habitatnya kembali, ini akan mati, akan stres. Nah, itu tadi kita ngobrolin soal Bapak sebagai koordinator penanganan konflik ya Pak, manusia dan satwa liar. Kemudian Pak, kita ngobrolin lagi nih Pak, tadi Bapak sempat sebut tempat penyelamatan satwa yang dilindungi. Nah ini Pak, tempat apa ini Pak tadi? Oh ya, kalau baik. ini seperti yang saya jelaskan tadi, tempat penyelamatan satwa ini itu tadi, ini tempat menyelamatkan satwa yang dari hasil konflik yang seperti saya bilang terluka. Dan ada beberapa juga satwa yang diserahkan oleh masyarakat secara sukarela karena ya kita kan ada tim penyuluh, ada PEH di balik. Ini apa nih Pak? Pengendali ekosistem hutan, ya ada penyuluh kehutanan. Jadi teman-teman itu di lapangan melakukan penyuluhan yang mengatakan bahwa ini nggak boleh, ini boleh, ini boleh. Jadi mungkin dari pertimbangan itu masyarakat mungkin memahami, karena terus saya bilang kadang-kadang ya warga kita ini karena bukan tidak sadar hukum, karena tidak sampai ke mereka itu ini boleh apa enggak gitu ya. Dari penyelesaian itulah, dari penyampaian dari teman-teman penyuluh dan polisi kehutanan itulah yang membuat mereka itu sadar, terus diserahkan ke kita. Diserahkan ke kita, terus kita lakukan perawatan karena dari kecilnya dari satwa ini kemungkinan besar dirawat dia. Jadi gitu Pak. Kemungkinan besar kayak gitu karena jadi kalau ini secara aturan kan satwa ini kan tidak boleh dimiliki siapapun. Tidak boleh dimiliki siapapun, yang dilindungi undang-undang ya. Undang-undang. Terus kita lakukan perawatan di situ. Kita latih. Memang tempat penyelamatan satwa itu untuk melatih satwa itu, mendidik satwa itu. Melatih satwa apa nih Pak? Ngapain? Satwa-satwa itu kita latih kembali karena dia sifat. Karena kalau dari masyarakat itu kan biasanya itu kan dimamah setiap hari, dia setiap hari dimamah, dikasih makan dengan jam yang teratur, dengan menu yang teratur. Terus kalau dengan cara begitu diserahkan ke kita itu, terus langsung kita lepas liarkan ke hutan atau ke habitatnya kembali, ini akan mati, akan stres. Kenapa itu? Karena dia tidak kemampuan, sifat liarnya hilang. Gitu, karena awalnya dirawat ya dengan jadwal dikasih makan, makanannya tertentu. Kemudian ketika dia masuk lagi ke hutan, dia nggak bisa kehilangan ini ya Pak, sifat survive-nya dia. Survive-nya sih ya, pastinya kayak gitu. Jadi kita didik dulu di situ, kita latih dulu di situ. Bapak yang mendidik? Tim kita ya. Ada medis, ada dokter hewan kita tadi yang mengatur menunya setiap hari. Ya kita bantu dia, kan semua kerjasama di TPS itu. Nanti pada saat sifat liarnya itu sudah kembali timbul, baik kembali, itu nanti kita koordinasi dengan teman-teman kita di Taman Nasional itu, karena kita tetap berusaha bahwa satwa liar ini semua harus kembali ke Taman Nasional, karena itulah rumah dia sebetulnya. Inilah rumah dia. Kita harus kembalikan ke situ. Jadi kita koordinasi melalui pimpinan. Di mana sih yang bisa? Kami berencana untuk merilis satwa ini, satwa misalnya satwa harimau dan beruang dan ataupun buaya, itu kita surati ke sana. Dari sana nanti di sana itu ada yang namanya PEH itu. Dia mengetahui di mana sih yang bisa. Dia sudah di tempat-tempat Taman Nasional itu, teman kita PEH itu dia punya data bahwa di titik ini bisa harimau ini bisa hidup di sini, persediaan pakannya cukup, persediaan mangsa dan lain, dan aman dari gangguan perburuan dan lain di sini gitu. Jadi kita Balai Kesda Jambi itu membawa ngantar ke sana, terus sama-sama nanti kita rilis dengan beliau-beliau itu gitu. Jadi kita tidak sewenang-wenang Balai Kesda Jambi ini kita harus lepaskan ke sana, tidak. Karena itu kita tidak punya kewenangan, karena itu rumahnya teman-teman di Taman Nasional itu yang mengetahui, yang paham dia. Karena kalau kita sembarangan lepas liar itu timbul masalah. Seperti harimau ya. Harimau ini di daerah pegunungan ya.
kita dapat di daerah pegunungan, terus kita lepas liarkan dia di daerah rawa ataupun daerah datar rendah, dia pasti stres. Oh, kenapa, Pak? Karena dia udah biasa di daerah kontur begitu. Jadi harimau ini biasanya di pegunungan, kemudian kan tapi masuk penyelamatan tempat penyelamatan satwa tadi. Setelah ya kalau kemudian dikembalikannya tetap harus ke gunung lagi. Iya, harus kayak gitu. Makanya harus kita pelajari dia di mana sih dapatnya ini. Di mana dapatnya? Daerah-daerah pegunungan kayak kalau misalnya pegunungan ya kembali ke daerah pegunungan gitu. Mempelajarinya gimana, Pak? Mempelajarinya itu kan itu tadi kita kan udah tahu seperti di Provinsi Jambi daerah bukit berbukit di mana sih kayak Taman Nasional gitu, Bukit 30 gitu. Nanti kita cuman kemungkinan besar ini kalau seperti yang pernah kita lepaskan kembali itu kan misalnya itu dari Taman Nasional Kerinci Seplat ya. Itu kembalikan lagi ke situ. Tapi di wilayah berbeda karena itu tadi kalau dia turun keluar dari situ itu tetap berkonflik ya karena mungkin dia ada permasalahan di situ. Kita harus pindahkan dia ke tempat yang lebih nyaman. Tapi tetap itu tadi kita harus betul-betul kita perhatikan dia wilayah mana dia dapatnya dan kembalikan ke wilayah yang serupa gitu. Pak, tadi Pak kan ada penyelamatan hewan itu dibawa ya ke tempat penyelamatan. Nah itu ada durasinya nggak sih Pak untuk melatih mereka sampai mereka tuh bisa balik lagi ke alamnya tuh ada? Durasinya? Durasinya nggak ada. Jadi kayak gini, kita menilai dia setiap hari itu, mengamati dia setiap hari itu sudah dapatkah, sudah bisakah kita bisa itu kan ya? Karena kebiasaan kita juga sih dari pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapatkan. Kita bisa lihat karena di tempat penyelamatan satwa itu seperti beruang misalnya nggak pernah memanjat, kita udah pasang di situ di ruangan dia itu kayu, pasang kayu bercabang-cabang, terus di bawahnya itu kasih kayu yang bolong-bolong. Jadi kita mau kasih makan itu bukan dikasih seperti itu lagi, kita kasih di bolong-bolong itu. Biar dia melatih penciuman dia. Karena dia selama ini kan tidak perlu melatih penciuman karena ini disodorin makanan. Warga itu selalu begini kan, ngasih gitu. Kalau ini tugas kita di situ. Jadi kita latih penciuman dia, indera penglihatan dia kita latih dan terus kita biar dia kadang kita pasang seperti beruang itu kasih madu sampai ke atas dilapkan di kayu itu. Supaya dia suka manjat. Jadi itulah tugas kita. Jadi nggak bisa durasi. Kalau dia misalnya kalau misalnya itu lama ya bisa lama, kalau bisa sebentar. Kita tetap evaluasi dengan teman-teman di sana itu, gitu. Terutama ya tentang kesehatannya oleh dokter hewan kita kan. Kalau yang dari saya bilang tadi kembali ke belakang, kalau yang dari penanganan konflik, kalau dia tidak istilahnya tidak terluka dan lain-lain, itu kadang-kadang kita hanya transit sebentar untuk mempelajari kemanakah kita harus rilis dia gitu. 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 Seperti pernah kita tangani buaya gitu kan. Buaya kayak gitu. Kita taruh dulu, tempatkan dulu. Padahal dia sehat ini. Sehat ya. Kita tempatkan dulu dia di tempat penyelamatan satwa itu sambil kita meneliti di mana sih yang cocoknya dia. Karena seperti buaya ini kan dua, ada muara, ada sinyulong gitu. Ini lagi proses. Ini kita lagi lihat video ya. Ini proses penangkapan buaya yang dia kemana ini Pak? Ke sungai warga atau gimana nih Pak? Ini di sungai, ada sungai-sungai kecil, di situ ada kolam. Ini buaya gede banget ini Pak. Iya, besar ini ada sampai 5 meter, 6 meter ya. Beratnya Pak? Beratnya itu bisa sampai dengan 1 ton lebih gitu. 1 ton? Ini buaya ini nih, 1 ton, 5 meter, 1 ton? 500 sampai 1 ton ya, 500 kilo sampai 1 ton itu. Makanya diangkat rame-rame. Iya, diangkat rame-rame. Ini Pak, saya mau nanya, ini dia ditutup matanya, kemudian diikat, itu supaya melemahkan dia apa? Gitu. Jadi menangani satwa liar ini bermacam-macam caranya, tidak seperti nangani satu apa gitu yang pernah Bapak selamatin apa dulu? Itu seperti buaya ini ya. Buaya ini kelemahan dia, kita kalau mau nangani satwa liar itu kita kelemahannya dulu.
apa sih kelemahannya misalnya buaya ini ya? Buaya di kelemahannya itu dia kalau kalau tertutup matanya ya, kalau tertutup matanya dia nggak melihat itu satu ya. Tapi lebih awal penanganan dia itu untuk untuk mulutnya supaya kayak mana tertutup mulut ini. Terikat ya, kita ikat ya. Caranya itu Pak? Caranya itu ya gitu tadi, kita coba pancing kayak seperti yang itu, kita pancing dengan makanan yang serta ayam atau apa gitu supaya dia itu maksudnya untuk mendekat ke pinggir. Jadi pas dia situ kita pasang tali dengan cara tali dilemparkan, nyangkutkan ke misalnya dia kan ini mulut dari apa itu kan, buaya. Lemparkan masuk tali ke sini, terus tarik dia kan nggak bisa mingkem lagi kan? masih perlawanan masih ganas ya, kadang berapa kali putus kan. Udah itu baru kita coba ambil bawahnya lagi dengan cara pasang tali lagi, ikat, terus ikat itu kita tarik pelan-pelan ke darat, tarik pelan-pelan. Kalau dia biasanya kalau buaya ini pasti 3 kali 4 kali dia pasti meronta, berbalik. Kadang-kadang kan berat putus. Banget Pak. Iya. Nahan ininya gimana kalau dia meronta-ronta itu Pak? Ya, itu makanya penanganan sebetulnya penanganan konflik ini memang harus banyak orangnya. Kadang kita badak masyarakat. Yang gotong aja sampai berapa tadi? 3 orang nih. Narik aja udah berapa orang tuh? Terus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang narik gitu Pak. Itu baru narik doang ya? Baru narik. Terus narik dari sungai supaya terus nanti sampai ke darat itu tadi kita tutup matanya, tutup dengan karung atau gonis. Sepertinya memang kalau kita lihat cara kita itu untuk menangani yang buaya ini seperti tidak manusiawi, tapi memang mau tak mau kita harus, karena SOP-nya pun begitu. SOP-nya begitu, tutup mata, tutup ikat mulutnya, terus tangan dan kaki itu dilipat ke belakang, diikat. Jadi kekuatan dia hilang. Hilang kekuatannya. Terus kita tarik, kita pindahkan ke tempat yang lebih nyaman, yang bukan ini, karena ini bukan tempat dia, kita harus pindahkan dia dari situ. Pak, ini kan kalau orang kan ya Pak, kalau kayak saya deh gitu, ini buaya kan mengerikan, gede banget kayak gitu ya Pak, gede banget kayak gitu, terus mengerikan juga, nanti digigit atau gimana gitu kan ya Pak. Ini kenapa sih harus diselamatin Pak buaya ini? Oh ya, semua sebetulnya kembali kita itu ke bahwa ini adalah satwa liar, ini adalah ciptaan yang maha kuasa, terus haknya sama-sama, pasti Tuhan itu menciptakan itu pasti ada gunanya. Sesemut sekecil apapun dia pasti ada manfaatnya ya. Seperti yang yang terbukti baru-baru ini kan terhadap beberapa babi hutan kan ada kena penyakit yang sampai ratusan mati itu. Kadang satu tempat itu mati beberapa banyak karena penyakit menular itu. Itu kan sempat harimau itu turun karena dia tidak kesediaan pakannya di alam, tidak ada. Harimau turun untuk makan babi hutan? Iya, untuk itu karena hilang babi hutan di hutan itu nggak ada lagi. Akhirnya dia turun berkonflik kan jadinya ke kampung dan lain-lain. Jadi salah satunya yang paling jelas dulu itu yang kita perhatikan itu fungsinya sebetulnya. Di lain itu masih banyak fungsi-fungsi lain seperti tadi itu saya bilang itu seperti elang, burung itu untuk memindahkan suatu buah itu ke tempat lain, bertumbuh di sana gitu. Jadi sebetulnya ciptaan Tuhan itu semuanya pasti ada manfaatnya gitu. Tadi Bapak udah menyelamatkan salah satunya buaya, terus harimau ya. Juga ya Pak ya. Kalau harimau perlakuannya kayak apa Pak? Harimau ini ya perlakuan kita sama juga sih sebetulnya kita harus identifikasi dulu tingkat kerawanannya. Kalau memang itu tidak boleh ditangkap karena itu masih dalam seperti tadi saya bilang itu tingkat risikonya rendah, tidak boleh kan. Tingkat tinggi itu kan kita harus lakukan pengamanan itu. Itu pun kita juga pasang perangkap itu, kita tangkap. Pak, ini ada saya dapat satu video ya Pak dari akun Instagramnya Balai KSDA Jambi. Pak, ini kayaknya masih viral videonya Pak. Bapak ini kayaknya menyelamatkan gajah. Gajahnya ini banget Pak. Coba nih Pak, bisa diceritain nggak nih Pak? Ini gajahnya kasihan banget itu. Jadi ini kebetulan ini
ada terjadi konflik gajah di Kabupaten Tobo pada saat itu. Jadi tim kita menerima surat dari kepala desa ya. Kepala desa itu membuat surat bahwa ada konflik gajah, beberapa kelompok gajah masuk ke perkebunan warga gitu ya. Kita turuni tim. Pada malam hari itu masyarakat melaporkan ke kita di Kabupaten Tobo itu, Pak, ada gajah sepertinya di sana beberapa hari ini nggak mau keluar dari situ. Terus kami nggak bisa motong karet, Pak, katanya. Tolonglah pagi harinya. Karet itu apa tuh, Bang? Motong menyadap karet. Pohon ini. Iya, dan nggak bisa juga ke kebun sawit. Orang tuh takut karena ada kelompok beberapa gajah itu ada di situ. Tim kita dari Balai Kesda Jambi itu turun ke lokasi yang disebut masyarakat itu. Ternyata setelah kita amati itu ternyata ada nongol kepala anak gajah lah. Iya. Anak gajah ini. Ternyata rupanya gajah itu ini jatuh ke sumur warga sumur ini, Pak. Sumur itu satu setengah meter lah ya, sama besarnya itu antara semeter sama semeter 50. Tengok begini. Terus indukan masih di situ. Itu kembali ke saya bilang tadi itu, satwa ini terhadap anaknya sangat tanggung jawab. Sangat melindungi gitu. Jadi indukannya tetap di situ, keliling dia putar-putar di situ. Jadi kita ini sangat sulit untuk masuk ke situ karena kita bagaimanapun keamanan kita kan harus kita jaga juga kan. Dengan cara itu tadilah, dengan juga ada masyarakat, ada kita sebetulnya di wilayah-wilayah BKSD Jambi ada MMK kita yang itu kita latih. Itu MMK itu apa itu? Masyarakat Mitra Konservasi. Jadi mereka ini sudah kita latih ya untuk bagaimana menangani ini itu. Jadi setiap ada kegiatan kita itu kita libatkan teman-teman itu. Dia orang-orang asli situ ya. Jadi sama-sama kita coba tangani waktu itu. Ini kan kalau kita dapat laporan itu kan udah 2 hari nih katanya. Kan takutnya kan. Anak gajah ini terjebak 2 hari? Sudah 2 hari di dalam itu. Nggak makan? Tidak makan, tidak apa, tidak minum. Takutnya dehidrasi dan lain-lain kan. Jadi mau tak mau kita sigap. Pokoknya apa yang ada di situ bagaimana dia selamat. Ada yang menjaga yang indukannya supaya tidak mendekat. Tapi pada saat kepalanya ini mau naik, kepalanya ini ya udah mau naik, udah mau selamat, indukan dia datang. Indukan datang, akhirnya semua lari sekencang-kencangnya dan berani. Lari juga, Pak. Iya, saya lari kencang sampai ke atas tuh. Sampai di atas tuh sudah cari napas dulu. Semua udah cari napas. Udah coba lagi usir pelan-pelan. Ya, kadang-kadang kita seperti orang bodoh ya, ngomong sendiri. Pindahlah kamu dulu indukannya biar kami apa. Dirayu ya, Pak? Iya, kayak gitu sepertinya. Mudah-mudahan ya mungkin gara-gara itu kan. Ada yang kawan-kawan sering ngomong juga gitu. Ini indukannya nih, Pak. Indukan ya, pindahlah dulu dari situ biar kami selamatkan. Kami nak menyelamatkan anakmu gitu ya. Alhamdulillah dia bergeser. Baru kita coba. Ini udah itu kayu di bawah itu ada kayu potongan-potongan. Itu kita masukin ke dalam, nggak tahu itu spontan aja. Memang Tuhan mungkin memberikan petunjuk bagi kita ya. Masukin kayu potongan-potongan. Alhamdulillah dia mulai mijak ke situ, terus kita dongkel. Dongkel pakai kayu lagi iya, bisa naik panjang. Gitu ya, naik. Memang kelihatannya kok sampai kayak gini nangani sih gitu ya. Tapi mau tak mau, memang kita harus pertimbangan, tidak ada pertimbangan lain. Mau tak mau kita harus segera dengan cara kita. Karena seharusnya ini kan kita cari harus alat berat dulu, itu. Tapi kan udah 2 hari nih. Ya, ada yang ngambil air, seperti kawan-kawan itu ngambil air, disiramin, terus suruh minum untuk menghilangkan dehidrasinya. Alhamdulillah dia bisa naik. Karena indukannya tidak jauh di situ, dia langsung. Terus beberapa hari kita pantau. Dia masih terus nyaman sama dengan indukannya gitu. Jadi itu sebetulnya. Ini seru juga ini Pak cerita ini. Wah, luar biasa. Di lapangannya masih lebih pada saat kita di lapangan sebetulnya ya seperti tadi itu tunggang langgang lari itu nggak lucu bagi kita. Tetapi karena terpucat semua kan putih. Udah pucat pasti ya. Iya pasti. Ya, jantung sudah dakduk aja kan. Ternyata setelah
lucunya itu dalam penanganan konflik itu ya berurusan dengan satwa liar, setelah selesai baru kita kadang-kadang lucu, ketawa, kawan sana ketawa, itulah sebetulnya yang berikan kepuasan bagi kita, itu berhasil dan bisa kita ketawa setelah itu. Nah itu. Ngetawain diri sendiri tuh. Iya, ngetawain diri sendiri. Kadang-kadang ada videonya kita tonton kayak kayak gitu ya. Ya begitu. Tapi video gajah ini emang benar-benar apa ya? Kalau saya ngeliat ini kok kayak maksudnya dengan barang seadanya gitu ya, iya. dengan kayu-kayu dikumpulin gitu tuh, terus bisa menyelamatkan si anak gajah ini. Karena emang bener ini kasihan banget sih ya. Oh, sih baru tahu ini kalau 2 hari dia 2 hari sudah diterasi. Iya, itu sudah mau diterasi tuh kekurangan air. Iya. Kalau dibiarkan bisa bahaya sekali. Sudah gitu. kalau itu kasihan kan. Dia mikir-mikir ini. Miki terus dia untuk manggil ibunya. Ada suaranya itu. Yang Miki itu suara dia. Miki nangis kali ya Pak. Nangis persis. Memang. Kalau si gajah ini tadi anaknya umur berapa Pak? Dia? Ini umurnya masih 6 bulan. Masih menyusui dia. Masih menyusui. Iya. Terus berarti selama 6 bulan ini dia 6 bulan sama 2 hari terjebak di sini dia induknya nggak bisa ngasih. Nggak bisa sama sekali karena indukan di atas dari bawah. Ini 6 bulan juga udah ini ya. Iya. Wow. Ini Meki terus ini. Iya, memang nggak ada ini. Juga nggak bisa ngapa-ngapain ya Pak? Maksudnya nggak bisa dia mengelilingi itu aja ya? Nggak. Memang dia hanya melihat keliling. Dan dia pertama itu mungkin dia takut kita ganggu. Datang dia nyerang memang dia. Terang setelah itu, ya itu tadi kita ngomong, kawan-kawan ngomong, ya jangan pergi dulu ke sana sebentar biar kami hanya mau menyelamatkan anakmu gitu. Pergi dia, tapi dia nggak jauh. Itulah tim yang namanya tim itu gitu. Ada yang mengawasi dia, ada yang menaikkan ini. Alhamdulillah selesai. Karena bagaimanapun kalau kita pakai alat berat, perusahaan kan jauh dari situ. Paling nggak makan 2 hari 3 hari. Lebih lama lagi. Ya, kita yang takutkan karena literasi itu. Iya, betul. Mati kan, sayang kan itu. Iya, lucu. Iya, betul. Memang betul lah, memang satwa liar ini kalau anak-anakan itu kayak beruang pun begitu. Kalau kita anakan beruang itu kita pelihara dirawat di TPS itu, dia tuh kalau kita misalnya bawa makanan itu dia nangis. Sekarang seperti kita pun mau nangis di wadnya itu. Oh, kenapa Pak? Apa namanya ya? Mungkin dia kehilangan induk ya. Oh, ini anak beruangnya nggak ada induknya di situ? Iya, kadang-kadang kita udah dapatkan dari nggak ada induknya, mungkin induknya kita nggak tahu. Kadang dia meki gitu ya. Itu yang kadang-kadang bikin kita sedih gitu ya. Ini ya kita selalu harus bagaimana kalau saya kan gitu. Bagaimana kalau saya begitu gitu ya. Kadang-kadang itulah mudah-mudahan masyarakat kita ini supaya sama-sama ya janganlah hidup berdampingan lah dengan satwa itu. Sama aja kecintaan Tuhan juga. Haknya sama. Berikanlah dia tempat yang layak. Ya, tempat dia lah. Jangan kita ganggu gitu. Pak, ini kalau misalkan nih Pak, ini kan udah menyelamatkan gajah. Kalau berhadapan langsung dengan harimau, pernah nggak Pak? Oh ya, pernah. Jadi apa namanya itu di Merangin ya waktu itu ada harimau itu terjerat kakinya. Tapi orang yang menjerat itu melaporkan ke kita bahwa dia katanya saya masang jerat Pak di kebun saya kan banyak babi. Rupanya saya lihat harimau yang kena Pak, harimaunya masih di situ gitu. Langsunglah kami turun ke tim itu ke situ. Terus hari udah jam 5 sore. Karena jam 5 sore kan kita nggak boleh. Satwa liar ini pada umumnya kan kerjanya malam, cari makannya malam. Jadi nggak boleh diganggu dia. Jam 5 sore karena posisi saya tengok dia tertambat di kopi. Seling itu, terus harimaunya masih di situ. Besok pagi itu kami lakukan evakuasi, terus kami lihat, terus ternyata nggak ada lagi harimaunya di situ, hilang. Waduh, saya coba ada anjing sama itu anjingnya anjingnya penjaga kebun tuh. Pak, tolong bawa anjingnya sini Pak. Kami coba suruh masuk ke dalam, ternyata nggak mau dia. Mutar-mutar aja di kaki kita, mungkin dia udah tercium ya bahwa di situ masih ada. Saya bilang ini mungkin masih ada di dalam gitu. Cuman masalahnya ini kalau misalnya itu tadi kita biarkan terus dia walaupun tidak ada di situ kita biarkan gitu, itu pasti akan menyebabkan korban manusia karena dia tadi konflik terluka. Dari situlah kami coba, saya pikir sama teman-teman sama-sama sependapat bahwa
mungkin pun kalau dia semak belukar kan, kalaupun kita mungkin ini masuk ke dalam, terus dia ngejar, paling juga nyangkut, saya bilang. Nyangkut tidak akan kencang, kita masih bisa coba bergeser mungkin dengan cara bagaimana kan. Kawan-kawan ini sepakat, kebetulan bawa senapang juga kan, bawa bawa senapan bius, ya kita amankan dia, saya bilang. Kita pindahkan dia karena ini bukan tempatnya gitu. Jadi cobalah kami masuk. Baru beberapa saat masuk, satwa ini ternyata masih di situ. Akhirnya berhadapan. Dia mau nerekam, kami maju terus mundur. Gak tahu itu mau tembak bius pun ditembak juga sama tembak, karena sama-sama berhadapan 1 meter di depan itu. 1 meter, Pak? Iya, 1 meter terus di belakang itu teman-teman. Besar apa badannya? Sebesar apa ya? Besar juga sudah, besar, ya? Tapi remaja lah dia, remaja. Kemudian Pak? Terus berhadapan begitu, berhadapan nggak ada lagi ya, karena itu mau kita amankan memang itu ditembak bius. Setelah itu kami mundur, saya pun manjat pakai sepatu PDL itu, bisa saya kayu sebesar itu, pohon. Terus mau turunnya nggak bisa turun lagi karena pakai sepatu. Ternyata memang kalau terjebak memang semua bisa, saya pikirkan. Teman-teman tuh udah parah kemana-mana. Bapak manjat untuk mengamankan diri. Oh, oke. Karena tadi 1 meter itu ya. Iya, karena pasti dia pasti ngejar. Terus dia kayaknya terduduk di situ. Karena kita pikir ini senjata bius 20 menit sudah bereaksi kan, kita coba tunggu 20 menit. Ternyata nggak ada. Ternyata dia kita lempar masih goyang dia gini. Wah, masih ini gitu kan. Ternyata memang iya, saking takutnya rupanya dua-duanya teman yang megang senjata ini, nggak ada yang kena sasaran. 2 orang lagi. 2 orang sedekat itu. Itulah kehebatannya Raja Hutan ini. Iya, harimau. Jangankan kadang-kadang kita melihat jejaknya aja udah takut ya. Betul. Apalagi mendekat begitu. Iya, akhirnya ya sudah. Kita coba sekali lagi dengan senjata bius. Senjata bius ditembak, ternyata memang iya, kakinya ini hampir putus, kena seling. Hampir putus, terus kita amankan, kita obati gitu. Kaki dia makin mau putus itu berarti dia ini ya? Dia narik gitu ya. Tetap masih bisa bergerak. Iya. Waduh. Kemudian dia bisa kena bius, kemudian bisa dibawa. Iya, bisa dibawa. Kita bisa amankan, kita obati ya. Itulah. Kadang-kadang saking takutnya itu terjebak begitu itu. Sama nggak tahu kemana-mana lagi semuanya. Itu kemarin berapa orang, Pak, yang sama harimau ini? Banyak juga sih, ada 10 orang. Ada 10 orang. Pokoknya itu kemana-mana sudah itu. Gitu. Ngabur ya kemana-mana larinya. Bapak naik pohon, yang lainnya lari kemana? Saya naik pohon, sudah tinggi, sudah. Saya tengok di atas saya pun sudah ada orang rupanya. Astagfirullahaladzim, saya pikir. Ada lebih tinggi lagi di atas pohonnya. Iya, itu. Kalau misalkan, ini kan Bapak berhadapan langsung dengan hewan gitu ya. Misalkan ini Pak, tadi perasaan sedih ada ya Pak? Perasaan sedih, perasaan takut ada ya Pak ya? Saya kadang-kadang begini ya, kita manusia juga yang takut juga dengan satwa liar ini kan ya. Rasa takut itu kadang-kadang seperti gajah ini yang mau diselamatkan itu. Itu bukan setengah mati takutnya kita itu. Tapi karena ada rasa sedih kita mau mengamankan dia, menyelamatkan dia, hilang rasa takut itu gitu. Setelah nanti kita terselamatkan, kita menung sendiri pada saat mau tidur, menung. Ya Allah, kalau sempat tadi diinjaknya selesai gitu. Tapi akhirnya dia selamat. Yang kedua itu kadang kepuasan begitu ya, begitu kepuasan hidup kita itu melihat ini satwa liar ini kalau udah kita rawat ya, kita rawat lama terus kita rilis. Pada umumnya saya perhatikan ya, atau betul apa enggak itu ya, apa memang kenyataan apa. Dia sudah kita lepas itu, dia seolah-olah kembali ke belakang gitu ya, balik ke belakang, melihat kita ke belakang. Apa dia ini mengucapkan terima kasih gitu. Saya kadang-kadang di situ saya mau rasanya mau nangis saya itu kalau tidak. Ya Allah, saya bilang mungkin dia itu, saya pikir. Saya kadang-kadang begitu. Bapak ini sih Pak, tadi kalau rasa sedih itu kayaknya emang ada ikatan batin itu kali ya Pak ya. Jadinya begitu. Karena menolong hewan tadi iya. Pak ya. Jadinya begitu. Lama-lama jadi ikatan batin itu timbul ya. Pak, ini kita ada
video ini mungkin pelepas liaran harimau ya Pak ya. Pelepas liaran harimau. Ini dibawa dulu pakai helikopter harimaunya, kemudian tadi wilayah ini yang sudah Bapak bilang ya, sesuai dengan petunjuk dari teman-teman PEH ya. Kemudian dia dilepas liarkan. Oke, Pak, kita balik sedikit ke awal ya Pak. Tadi kita mau, tadi kan Bapak sudah peran-perannya sebagai koordinator untuk konflik ya kan, kemudian koordinator untuk tempat penyelamatan satwa. Nah kali ini Pak, ini ada penghargaan ya Pak ya dari Menteri ya pada tahun 2022. Ini penghargaan apa Pak? Boleh diceritain nggak Pak? Oh ya, alhamdulillah. Sebetulnya penghargaan ini nggak layak diberikan ke saya sendiri. Karena ini kan kebetulan tim kan. Iya betul Pak. Mungkin kan kerja kita semua kerja kolaborasi sebetulnya Pak. Kolaborasi, kemungkinan mungkin ya di beberapa tim itu ada saya mungkin gitu. Jadi mungkin ya terlihat di sini, terlihat di sini, terlihat di sini. Mungkin itu yang jadi di beberapa tim di wilayah Sumsel ada saya, di Jambi ada saya, mungkin itu. Tapi makanya saya bilang sebetulnya nggak layak kalau dikasih, nggak pas kalau saya bilang saya dedikasinya terbaik sendiri. Cuman ya mungkin ya itu tadi pertimbangan dari tim penilainya itu mungkin yang perhatikan itu di mana-mana Bapak ini ada mungkin gitu, di mana mungkin ada ini. Gitu. Kalau penilaian ininya kerjanya sendiri apa tuh? Ada kriterianya nggak? Waktu itu kriterianya gini, mungkin dari itu tadi ya bilang di tim kebetulan satu satwa ini misalnya saya di penanganan konfliknya ada terselamatkan ya, terselamatkan misalnya duka seperti dulu. Terus kita bawa ke tempat penyelamatan satwa itu kita lakukan perawatan, obati, sehat, kita ada di situ. Terus kita coba rilis kembali ke habitatnya, kita juga ada di situ. Jadi terselamatkan itu dari utuh ya, tidak terpotong-potong. Jadi dari konfliknya, penyelamatan konfliknya, dari perawatan tempat penyelamatan satwanya terobati, terus rilisnya berhasil. Jadi mungkin di situ beberapa kriteria yang diminta ya, itu ya. Dari situ kriterianya kayaknya ada di situ. Kemarin beberapa yang diminta itu. Ada yang beberapa utuh, mungkin di tempat-tempat lain ada yang tidak utuh mungkin gitu. Mungkin di situ ya. Mungkin saya dikasihkan penghargaan itu. Hingga mendapatkan penghargaan. Oke, Pak, ini sebelum kita ke penutupan, Pak, karena udah hampir 1 jam nih Pak kita ngobrol ya, udah panjang banget ceritanya nih kayaknya. Cerita nggak selesai. Kurang kayaknya waktunya ya Pak ya. Iya. Pak, kalau tadi Bapak udah cerita banyak banget tentang pengalaman-pengalamannya Bapak, yang paling nggak terlupakan apa Pak? Yang nggak terlupakan itu tadi, saya bilang itu apa namanya ya. Ya seperti kejadian-kejadian anak gajah itu, saya sampai kapanpun mungkin saya tidak terlupakan itu. Benar saya bilang. Sedih saya melihatnya itu. Terus beberapa satwa yang kita rilis ini, ya mungkin dia doakan juga kita ini. Didoakannya saya yakin itu. Mudah-mudahan Bapak ini sehat, mungkin gitu ya. Amin. Iya, karena kita sebetulnya beruntung ya kerja bukan di tempat lain tidak beruntungnya, sama aja di KLHK ini. Karena ini banyak yang kita jadi amal jahiriyah di sini. Ikhlas sajalah kerja itu. Penyelamatan satwa ini bagaimana dia dari terjepit, dari terkur-dikur, dipelihara orang, dirawat orang. Bagaimanapun yang dirawat orang ini kan misalnya, ya mohon maaf saya bilang, ya sama dengan orang di rumah sakit atau di penjara ya. Itu kan misalnya dia dikasih makan apapun tetap juga nggak enak ya. Tetap nggak juga. Di rumah sakit dikasih enak, nggak enak juga kan. Sama dengan dia kan. Dikasih dia enak terus di kandang dia, tapi nggak enak kan. Tapi kalau di alam dia enak dia. Jadi saya selalu begitu. Jadi ketertarikan saya di situ lah sebetulnya. Jadi saya nggak bisa lupa kadang-kadang di situ. Beberapa satwa yang kita seperti kadang-kadang 3 hari, 4 hari saya masih terlihat ya. Seperti harimau yang saya bilang di Kerinci itu kan, yang kita lepaskan itu. Itu kita pasang apa namanya itu, plastik terpal itu. Plastik terpal. Setelah kita turunkan dari heli itu kan, kita di depannya itu kita pasang terpal itu maksudnya itu supaya dia tidak kembali ke belakang menyerang kita. Ini apa ya? Iya, itu kan ada plastik itu. Kita tarik dari jauh. Dibuka terus itu saya perhatikan itu udah sampai ke ujung plastik dia mutar terus melihat kita begini.
Oh, gitu. Itu sempat mau lari kami itu. Melihat kami terus, yang mungkin itu tadi ucapan terima kasih dia pergi terus ya. Gitu. Ya. Jadi hal-hal yang begitu saya tidak bisa terlupakan itu kadang-kadang. Ya terus ya saya bilang kalau namanya tim konflik ini memang harus sejiwa, nggak bisa. Ya memang harus sejiwa. Kalau memang susah gitu. Karena ya seperti saya bilang. Buaya itu kan kalau kita mau ngikat ininya kepalanya itu kan kita harus dudukin. Oh iya. Kalau pas yang di belakang nanti bergerak dikit dia lari, habis kawan yang di depan. Iya, itu jadi memang itu ya. Harus kompak. Harus satu rasa. Jadi kayak gitulah kita pupuk. Alhamdulillah ya teman-teman sudah sama-sama. Sama-sama itulah ya, sama sejiwa ya. Jadi, Pak, terakhir Pak, sebelum kita tutup podcast ini, ada pesan nggak Pak buat teman-teman, sobat Gakum terutama buat masyarakat luas tentang apapun Pak pesan? Ya kalau buat teman-teman sobat Gakum ya, ayolah sama-sama berikan semacam sosialisasi bersama-sama ke masyarakat bahwa supaya tidak ada yang melakukan lagi untuk merawat satwa-satwa terutama yang dilindungi ini ya. Karena bagaimanapun penegakan hukum itu kan kita utamakan dulu pendekatan persuasi baru pendekatan hukum ya. Terhadap masyarakat ya, masyarakat minta dengan harapan pemerintah supaya tidaklah merawat apalagi namanya memperdagangkan, memburu, perdagangkan. Karena bagaimana itu pun pidananya berat. Kasihan kan saudara-saudara kita kalau sempat kena. Karena bagaimanapun walaupun itu melukai, membunuh dan ataupun memperjualbelikan bagian-bagian tubuhnya saja sudah kena pidana. Jadi ya sudahlah, yang kerjaan yang nggak usah dilakukan lagi kerjaan yang tidak baik. Demikian. Baik. Itu dia ya Bapak ya. Terima kasih sekali Bapak. Ini kita ngobrol-ngobrolnya seru banget. Saya dapat cerita banyak banget, lucu juga. Ada yang seru, menegangkan ya Bapak ya. Pengalaman luar biasa. Terima kasih Bapak sudah hadir di Gakum Podcast kali ini. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya. Pakai kurang waktunya ya Pak ya. Oke. Baik, Sobat Gakum, segitu dulu podcast kita kali ini. Aku mau ingetin lagi, jangan lupa untuk follow akun Instagram Gakum @gakum_klhk. Jangan lupa juga tonton terus podcast ini, Gakum Podcast. Kalian bisa nonton langsung di YouTube Gakum ya, Gakum KLHK. Kalau kalian suka, kasih jempolnya ya, jangan lupa. Oke, sedemikian. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.